baru mulai, film ini sudah menghadirkan sebuah adegan yang di luar nalar, gak biasa. Adegannya itu ada seorang kakek-kakek yang menceritakan sebuah dongeng, tapi bukan dongeng Kancil yang mencuri timun atau dongeng-dongeng Disney. Tapi sebuah dongeng brutal yang berisikan tumbal bayi, orang-orang yang dibunuh lalu diambil tulang belakangnya untuk dijadikan belati oleh ratu, antek-anteknya Ratu Iblis. Segila itulah filmnya. Halo Sobat Kripik, balik lagi bareng gue Rangga di podcast Kripik Film. Yes, di episode kali ini gue akan mereview sebuah film gila, sinting, dan juga epic. Serius ini gue gak bercanda. Judulnya adalah Alena, Anak Ratu Iblis. Gila, ngeri gak tuh judulnya? Alena, dengan budget yang kabarnya belasan miliar, wow sekali kan? Mungkin akan banyak orang yang mengira, termasuk juga gue awalnya, mengira Alena Anak Ratu Iblis ini hanya mengada-ngada. Biasalah buat gimmick. Tapi siapa sangka begitu selesai menghabiskan sekitar 90-an menit, ya sekitar itu bersama si anak dari istri penguasa kegelapan, gue barulah percaya bahwa horor produksi Arjuna Mega Film ini memang terlihat semahal itu ternyata. Jadi bukanlah sekedar gimmick belaka kabar belasan miliar budgetnya itu. Pemakaian CGI yang masif jelas menjadi penyebab kenapa pada akhirnya Alena membutuhkan dalam tanda kutip uang jajan yang jumlahnya fantastis untuk ukuran film Indonesia. Terutama untuk adegan-adegan pembuka dan ending yang melibatkan efek visual yang enggak kalah dengan munculnya Surtur, sang iblis api ketika menghancurkan negeri Asgard di film Thor Ragnarok. Atau saat sebuah pesawat tiba-tiba mencium daratan seperti di Knowing. Ekspektasi gue serasa dibakar sampai gosong lalu dibuang ke Sungai Lahar. Karena sudah meremehkan Alena yang gue pikir bakal kayak horor-horor kacrut lainnya. Salah satu bagian terbaik di Alena terletak di opening. Sewaktu memperkenalkan sang Ratu Iblis yang dimainkan oleh Karenina. Dengan balutan pakaian serba minim, dia keluar dari tembok es. Setelah sebelumnya dibebaskan oleh antek-anteknya lewat sebuah ritual yang mengingatkan gue dengan ritual membangkitkan Rasputin di Hellboy. Film baru aja bergulir di beberapa menit. Tapi gue langsung paham, langsung mengerti kemana tuh budget belasan miliarnya itu menguap. Karena untuk membuat CGI yang meyakinkan seperti gua es tempat Ratu Iblis dikurung misalkan, pasti memerlukan biaya yang gak murah men. Gilanya Alena Anak Ratu Iblis ini masih memiliki sekian banyak adegan visual efek. Adegan visual efek. Segudang lah pokoknya adegan-adegan CGI yang bahkan lebih mind-blowing. Termasuk saat si penguasa kegelapan yang berwujud kadal mutasi nuklir nantinya diperlihatkan kawin dengan Karenina yang beralaskan didihan lahar. Gila sekali.
Alena ini nggak hanya muncul bersama sekumpulan ide-ide yang bisa dibilang sulit diterima akal, tetapi juga menurut gue dieksekusi dengan gagasan liarnya tersebut dieksekusi dengan upaya yang maksimal serta radikal. So, bersiaplah untuk tercengang melihat Alena yang nantinya diceritakan dikandung di Alena itu gak di dalam perut seperti anak-anak pada umumnya. Atau mungkin pindahlah ke punggung macam bayi ajaib. Tapi Alena ini beda sendiri. Supaya semakin satanik, si pembuat naskah menulis bahwa buah perkawinan penguasa kegelapan bakalan dilahirkan lewat bokong ibunya. Bokong ibunya yang melendung bagaikan bisul seukuran bola besi yang biasa terlihat jadi hiasan trotoar. Effortnya Alena untuk menghadirkan tontonan horor yang berbeda memang gak tanggung-tanggung, men. Selain budget belasan miliar yang habis buat modal merampungkan beragam adegan dengan efek visual meyakinkan dan maha canggih, dana produksinya Alena ini ternyata dipakai juga untuk menyuplai adegan-adegan non-CGI yang memanfaatkan tentunya prop-prop asli. Contohnya adegan mobilnya Riri Nekawati yang nantinya melompati truk. Ada adegan mobil melompati truk, lalu terbang dan kemudian berakhir terguling di jalanan. Ini pakai mobil beneran. Udah kayak Fast and Furious 5 ya kalau nggak salah ya. Pakai mobil beneran tuh. Justin Lin ya kalau nggak salah sutradaranya. Iya. Iya, jadi nggak kalah lah ini sama Fast and Furious 5. Pakai mobil beneran terguling di jalan. Apa yang udah dipertontonkan Alena bukan hanya belum pernah gue saksikan lah di film horor manapun. Film horor Indonesia khususnya. Tapi sepantasnya Alena dijadikan barometer baru. Beginilah film harusnya dibuat, men. Asli. Alena, film sinting. Sayangnya 1000 sayang, daya hibur Alena yang awalnya nih menegang, kemudian lambat laun justru meleyot di pertengahan. Seakan hanya fokus membuat adegan-adegan bertabur efek dahsyat, lalu menghabiskan budgetnya untuk bayar invoice CGI artisnya, sedangkan naskahnya dibiarkan terbengkalai, khususnya pada paruh kedua. Sangat mengecewakan sih melihat Alena yang berubah dari tontonan yang amazing malah menjadi seperti mimpi buruk berlapis yang berisikan adegan dan dialog-dialog rubbish. Alih-alih tertarik dengan upaya Alena yang ingin mencelakai keluarga, terus orang-orang yang dianggap dia itu mengganggu rencana jahatnya untuk menguasai dunia, penceritaan yang tampak mirip FTV Derita Istri lah pokoknya itu di salah satu stasiun televisi swasta ini justru sukses bikin gua ngantuk. Gue sempet ketiduran beberapa kali. Untungnya Alena setidaknya masih menyisakan kejutan yang membangunkan gue dari tidur. Berkat adegan di ending. Adegan yang mirip film The Mummy. Pas wajah Imhotep itu, pas ada adegan pasir, dikejar pasir yang wajahnya itu mirip Imhotep. Nah ini ada adegan ini tapi awannya berbentuk muka gitu. Terus juga ada adegan pesawat jatuh di penghujung durasi yang mirip The Knowing itu. Dua scene yang edan. Tapi sekali lagi, kenapa enggak opening dan endingnya itu diperbanyak?
pasti akan lebih epic karena di pertengahan itu benar-benar membosankan sekali. Apalagi Karenina yang justru menjadi bagian paling menarik di film ini justru menghilang entah kemana di pertengahan itu. Alena aja yang diperlihatkan sedang yaitu manggil buaya lah untuk makan anak-anak. Sedangkan ibunya si Ratu Iblis entah kemana nggak diperlihatkan lagi. Coba aja kalau film ini tuh hanya memperlihatkan balik lagi lah nyeritain si Ratu Iblisnya lagi, mungkin bakal lebih epic ya. Tapi sayangnya enggak. Alena anak Ratu Iblis justru sibuk bikin filmnya makin terlihat menggelikan dengan dialog-dialog. Dialog-dialog yang kayak improvisasi aja gitu pas syuting. Ya begitulah. Well, thank you yang masih mau mendengarkan podcast Kripik Film. Sampai episode review Alena anak Ratu Iblis ini. Yang mau nonton Alena silahkan sih. Gua nggak melarang tapi resikonya ditanggung sendiri, oke? Sekali lagi, thank you yang udah mendengarkan nih. Sampai ketemu lagi di review-review gue di episode podcast Kripik Film selanjutnya. Gue Rangga, thank you. Ciao.